Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Desmita dengan nomor induk mahasiswa 22010820116. Saya akan menjelaskan kembali materi tentang alat input atau input device. Jadi apa sih input device itu? Alat input atau input device adalah alat yang digunakan untuk menerima input. Input adalah energi yang dimasukkan ke dalam suatu sistem input, dapat berupa signal input atau maintenance input. Signal input adalah energi yang akan diolah oleh sistem. Maintenance input adalah energi yang akan digunakan untuk mengelola signal input. Beberapa alat input mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai alat input sendiri dan sebagai alat output untuk menampilkan hasil. Alat input atau output juga dengan demikian disebut dengan terminal. Bila terminal dihubungkan dengan pusat komputer yang letaknya jauh dari terminal melalui alat telekomunikasi, maka disebut dengan nama remote job atau remote job entry atau RJE. Terminal dapat digolongkan menjadi tiga: non-intelligent terminal, smart terminal, intelligent terminal, dan intelligent terminal. Non-intelligent terminal terbatas, hanya berfungsi sebagai alat pemasukan input dan penampilan output saja. Terminal seperti ini tidak bisa diprogram karena tidak mempunyai prosesor. Non-intelligent terminal atau dumb terminal, contohnya yaitu teleprinter terminal, yaitu terminal yang mempunyai keyboard untuk memasukkan alat input dan alat pencetak untuk menghasilkan hasil. Smart terminal mempunyai suatu mikroprosesor dan beberapa internal memori di dalamnya. Dengan smart terminal, input yang sudah terlanjur dimasukkan dapat dikoreksi kembali. Intelligent terminal mempunyai mikroprosesor dan internal memori di dalamnya. Intelligent terminal umumnya terdiri dari keyboard, visual memori, internal memori, dan simpanan luar berupa mini-disk. Alat input dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu alat input langsung dan alat input tidak langsung. Alat input langsung memungkinkan input diproses secara langsung oleh CPU melalui alat input ini terlebih dahulu dimasukkan ke media simpanan luar, sehingga memungkinkan interaksi langsung antara pemakai dengan sistem komputer. Alat input langsung dapat digolongkan ke dalam beberapa golongan, yaitu keyboard, printing device, scanner, dan sensor, dan voice recognizer. Keyboard adalah alat input yang paling umum dan banyak digunakan. Input dimasukkan ke alat prosesor dengan cara mengetikkan lewat penekanan tombol yang ada di keyboard. Keyboard sebagai alat input langsung biasanya didampingi dengan suatu tampilan display yang akan menampilkan apa yang ditekan keyboard. Keyboard dengan display ini merupakan suatu terminal. Beberapa alat input langsung mempergunakan keyboard untuk memasukkan input secara langsung adalah teleprinter terminal atau keyboard dan printer, contohnya seperti mesin tik listrik. Financial transaction terminal, contohnya ATM. Point of sale terminal, contohnya sebagai cash register. Dan visual display terminal, teleprinter terminal atau lain terminal terdiri dari keyboard dan tampilan berupa alat cetak printer, input yang dimasukkan dan menekan tombol-tombol yang ada di keyboard, dan apa yang ditekan alat tercetak di layar berbentuk kertas. Input yang dimasukkan tersebut akan langsung dikirim dan diproses oleh alat proses finansial. Transaksi terminal digunakan untuk transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Salah satu penggunaan terminal ini adalah untuk electronic fund transfer (ETF). Terminal merupakan perkembangan dari cash register yang digunakan dengan komputer untuk tujuan pengendalian persediaan dan penjadwalan pemesanan kembali barang yang akan dipesan. Alat-alat dapat dipasang pada pos terminal, misalnya alat peraba automatic tape reader. Alat pemasukan tidak langsung memasukkan input secara tidak langsung, berarti data yang dimasukkan tidak langsung diproses oleh CPU, tetapi direkam terlebih dahulu ke suatu media machine readable form
Bentuk yang hanya bisa dibaca oleh komputer yang berbentuk simpanan luar, external storage, misalnya kartu plong, pita magnetik, disk magnetik, dan flash disk. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.